Oke, selamat pagi, siang, ataupun malam sob dimanapun kalian berada. Dan selamat Hari Pendidikan Nasional, dan kemarin kita baru merayakan Hari Kartini. Saya ucapkan selamat kepada para perempuan di Indonesia yang telah mungkin memperjuangkan kesetaraan gender itu tersendiri. Oke, sob, dari banyaknya anak SMA di Jakarta, kita tahu banyak anak-anak yang berprestasi sob. Dan salah satunya menjadi seorang duta. Kalau kalian tahu, duta itu sebagai ikon lah. Ikon dari tempat itu sendiri. Nah, saya sendiri di sini bersama salah satu teman saya, seorang duta, teman-teman. Duta apa ya? Duta inovatif ya? Betul. Oke, kepada teman saya silakan memperkenalkan diri dimanapun. Oke, sini bisa. Halo semuanya. Iya. Perkenalkan, nama aku Farisana Farah Putri dan aku merupakan salah satu siswi dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Oke. But I'm so sorry, cause suara aku lagi serak banget nih. Jadi maafkan kalau misalkan kurang enak didengar. Oke, dipanggilnya apa kira-kira? Dipanggilnya bisa Farisah, bisa Ica, tapi ada H-nya di belakang. Jadi Ica gitu. Ica, berarti Ica aja ya? Ica aja boleh. Oke teman-teman, kenalin nih teman saya, Ica namanya. Kalau biasa dipanggil Ica. Kalau saya manggilnya Nya Ica. Nya Ica. Jadi Nya Ica ini teman-teman semua, salah satu duta inovatif teman-teman. Yang biasa dikenal tuh kayak, wah, mau motivasi anak-anak lah kira-kira. Kira-kira Cah, kira-kira nih, duta itu ngapain sih Cah? Duta itu ngapain? Duta itu sebenarnya kita itu sebagai ikon dan sebagai wadah untuk para generasi muda yang memberikan wawasan lewat platform digital. Kemudian ketika ada event itu kita yang memang bagaimana yang menyelenggarakannya, kemudian yang mengajak para generasi muda dari jarak jauh atau bahkan ngundang mereka untuk datang ke eventnya. Oke. Kira-kira eventnya kayak gimana sih Cah? Apa penampilan apa gimana eventnya? Oke, eventnya itu bisa berupa seminar, bisa berupa webinar, kemudian juga ada kita beberapa undangan-undangan dari agen pemerintahan. Terakhir kali itu aku diundang ke DPR Connect. Buat apa? Untuk pembahasan tentang isu generasi emas 2045. Dan di situ aku perwakilan dari salah satu utusan generasi anti kekerasan. Yang dimana di situ dihadiri dengan beberapa menteri, kemudian dari orang-orang DPR-nya untuk menggerakkan anak-anak muda baik dari pelajar, mahasiswa. Dan fun fact-nya pas datang itu ternyata mahasiswa semua. Jadi aku sendiri yang pelajar. Gitu. Sendiri, benar-benar sendiri? Sendiri yang pelajar. Temen nggak ada teman? Aku bawa 2 anakku di generasi anti kekerasan. Anakku tuh maksudnya gimana? Aku jadi di generasi anti kekerasan itu semuanya aku anggap anakku yang anggota-anggotanya. Karena di sana aku sebagai ketua divisi. Ketua divisi. Jadi divisi apa? Aku ketua divisi koordinasi internal. Oke. Dan koordinasi brand ambasadornya. Seperti itu. Jadi aku bawa 2 anakku untuk ikut. Mereka itu masih SMP kebetulan. Terus? Aku yang SMA sendiri. Dan di situ kita berbincang tentang isu-isu remaja, isu-isu generasi yang sekarang apa sih sebenarnya yang membuat mereka males dan nggak tahu jati dirinya gitu. Dan alhamdulillahnya nambah relasi ya. Jadi ada relasi ke orang-orang DPR, ada relasi ke kakak-kakak mahasiswa. Di sana banyak ada UIN, UI, terus ada dari ITB dan lain-lain seperti itu. Kalau ketemu kita tadi kan ada bahas orang-orang DPR aja ya. Betul. Kamu nih sebagai sebagai pelajar lah disebutnya. Terus udah ketemu orang DPR, rasanya gimana? Sebenarnya suatu kebanggaan ya pastinya buat teman-teman juga pasti kalau ngerasa
wah gue dateng nih, boleh kan gue lu kan? Boleh. Oke, gue dateng nih ke gedung DPR. Wah kayaknya keren banget gitu kan. Gue ketemu orang penting. Ketemu orang penting, betul banget. Okay. Itu suatu kebanggaan. Tapi ketika kita datang, ketika kita menghadapi seorang orang penting gitu di suatu negara, yang pastinya kita harus menyiapkan wawasan kita. Kita sudah diundang, berarti kita mempunyai potensi. Jangan seperti pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu wajib diimplementasikan aja. Benar. Oke Cah, kita kan dalam satu lingkup organisasi yang sama ya, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah kita ini itu pernah ikut salah satu bisa disebut volunteer ya Cah ya? Volunteer. Yang ke Sukabumi itu. Benar. Nah di saat itu kita ketemu salah satu korban bencana alam sob semua. Betul. Jadi di mana itu kita memberikan sebuah bantuan. Dan kita datang ke sana, itu perjalanannya kira-kira berapa jam? 3 jam lebih aja. Betul. Hampir 3 jam berangkat. Nah, di situ kita kayak bingung banget, blok-blok jalanan begini gini. Habis itu kita sampai yang gue dapetin tuh, oh, orang kita jauh-jauh relaks ini ternyata ada manfaatnya. Gak sia-sia cuma bawa barang-barang makanan segala macam, tapi kita bawa sebuah manfaat yang dimana itu harus diimplementasikan ke semua orang, betul aja? Betul. Dan menurut gue itu kayak wajib dididikin ke anak-anak masing-masing generasi muda kita. Tapi menurut lu Cah, kan kita yang ada namanya isu standar TikTok. Standar TikTok, betul. Itu dibahas nggak kemarin? Kemarin dibahas enggak. Berarti kita bahas di sini boleh? Boleh. Oke, standar TikTok nih Cah. Menurut lu itu berdampak positif apa negatif? Oke, jadi aku sempat bahas juga nih tentang standar TikTok saat aku duta pendidikan di Singapura. Pernah ke Singapura? Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Tepuk tangan dong. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Jadi pada saat itu aku ikut duta pendidikan di NUS, membahas, ada salah satu temanku yang membahas tentang minimnya standar pendidikan. Tapi anak-anak itu bisa memulai dari TikTok. Jadi kalau kamu misalkan bilang baik atau enggak sih dari standar TikTok itu bisa berdampak baik, tapi bisa juga berdampak buruk. Berdampak baiknya karena? Berdampak baiknya karena anak-anak SD sekarang itu pinter-pinter. Mereka udah bisa main TikTok, terus sekalinya ngelihat informasi itu mereka langsung nyangkut ke otak mereka. Brain rot, benar. Oke, terus? Tapi itu bisa aja diasah sama orang-orang yang lebih dewasa dari mereka untuk menyalurkan ilmu-ilmu, menyalurkan informasi-informasi yang bermanfaat gitu. Berarti harus ada kontrol orang tua di situ. Benar, nggak bisa anak kecil itu standarnya kayak misalkan masih sekolah dasar dilepas, itu nggak bisa. Pasti akan berdampak buruk. Standar TikToknya akan berdampak buruk. Tapi kalau misalkan kita lihat bukan hanya dari sekolah dasar aja, Im. Gimana tuh? Dari SMP, SMA, itu bahkan banyak sekali ya dampak buruknya. Lebih besar persentasenya. Asli dah. Asli kan? Asli dah. Terus? Asal gini, Indonesia itu negara yang berkembang, bukan negara maju. Kita punya mindset akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang maju. Tapi dari masyarakatnya aja, belum ada tindakan yang membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Buktinya kita lihat, ada tren TikTok. Mereka bisa aja menjadikan Indonesia maju ketika tren TikTok itu bisa mereka peragakan dengan isi ilmu-ilmu atau informasi-informasi bermanfaat. Tapi sekarang tren TikTok muncul, itu malah dibuat koplo, dibuat yang dance-dance lain, yang tidak ada unsur keilmuannya. Seperti yang kita lihat sekarang, anak-anak pasti sop-sop di sana, manggil sop. Iya, sop. Sop-sop di sana pasti velocity, ya kan? Velocity banget gitu. Tapi velocity itu bisa bermanfaat kalau misalkan di dalam konten velocity-nya itu ada unsur keilmuan. Misalnya itu yang lagi bisa gini-gini, contoh-contoh ke apa ya? Nggak perlu dengan suara. Gitu. Nggak perlu dengan suara, dengan teks pun itu bisa. Muncul. Iya, itu salah satunya. Yang diajarkan ketika aku join duta. Seperti itu. Nah, join duta kayak gimana sih? Waduh, join duta itu gini. Boleh di-sharing nggak kira-kira? Boleh banget. Coba. Jadi aku tuh lagi iseng-iseng buka Instagram. Buka Instagram. Tahu kan, home Instagram tuh beragam. Iya. Nah, aku lihat ada duta inovatif. Terus? Gitu, Terus
aku dikabarin juga sama kakakku, Cah, nih kamu kan suka pidato nih, ada info duta-duta nih, kamu coba ikutin pasti kamu bisa gitu kan. Terus? Aku cek dong IG-nya, cek ada yang pertama itu seleksi berkas. Berkas tuh kayak? Berkas itu biodata, akte segala macam. Terus pengalaman organisasi, terus abis itu visi misinya apa sih ketika kamu jadi duta di inovatif gitu. Oh, oke. Terus? Kemudian ada pengumuman lolosnya. Setelah lolos seleksi berkas, itu ada seleksi voting. Terus? Voting di Instagram. Diseleksi lagi tuh? Diseleksi lagi. Terus? Kita harus butuh bantuan dari saudara-saudara atau teman-teman. Jadi ketika itu, ayo dong, like dong, ayo dong, voting dong, kayak gitu. Aku minta bantuannya. Terus tahapan terakhir adalah tes wawancara. Wawancara tuh secara langsung? Online? Kebetulan aku yang duta inovatif itu online. Oke. Terus? Itu wawancara, apa kontribusinya ketika kamu jadi duta inovatif? Terus apa yang akan kamu lakukan? Dan apa yang kamu ketahui tentang duta inovatif? Seputar itu sih. Oke. Jadi kalau misalkan sob-sob di luar sana, misalkan anggota OSIS yang sering daftar OSIS, udah tahu ya pertanyaan-pertanyaan OSIS gimana. Nah itu nggak jauh seperti itu. Seputar apa sih yang kalian tahu dan kalian inginkan ketika menjadi seorang duta, seperti itu. Oh, berarti kayak ya basicnya aja ditanyain. Kira-kira setelah ditanyain itu, kamu lolos kan? Alhamdulillah lolos. Lolos tuh, terus kalian apakah duta-duta itu akan dapat pembelajaran gitu nggak setelah itu? Betul, dapat pembelajaran. Jadi kami itu menjabat 3 bulan. Kalau di duta online ya, itu menjabat 3 bulan. Sebulan pertama itu training dari mereka. Bagaimana cara kita jadi duta inovatif, kemudian bagaimana cara kita mengelola medianya. Dari jadwal penguploadan pun diajarin. Oh, berarti kayak training kayak jadi content creator. Betul, gitu? Kayak gitu. Terus? Nah, terus juga bagaimana cara kita mengelola materinya agar tidak menumpuk di satu konten. Kemudian bagaimana kita implementasikan dengan trending yang sekarang. Gitu. Waktu itu aku sempat upload satu tentang pergantian kurikulum. Di situ sebenarnya aku lagi malas ngupload konten. Terus? Jadi asal-asalan aja bikin kontennya. Sehari kemudian itu mencapai 500.000 penonton. Terus? Padahal itu ngasal bikin kontennya. Dapat award? Dapat award. Apa tuh kira-kira? The best content creator in the season. Terus? Gitu. Terus alhamdulillahnya di situ memancing guru-guru ya. Di situ komennya aku baca mancing guru-guru. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada pro kontranya. Bahwasanya kalau misalkan sob di luar sana, angkatan kita tuh angkatan 26 ya. Angkatan 26 itu pasti setuju nggak setuju tentang kurikulum merdeka. Seperti itu. Jadi ada pro dan kontranya. Tapi yang bisa kita ambil adalah ketika kita menyalurkan informasi, kita dapat bertanggung jawab apa yang kita salurkan. Gitu. Terus? Jadi ketika ada yang bertanya, kita bisa menjawab. Gitu. Jadi balasin komen tuh? Benar. Harus dong. Balasinnya bukan yang hate comment kita balesin. Tapi ketika memang dia punya argumen, ya kita balesin. Kalau menurut kita dapat, kita balas. Seperti itu. Tapi Baim sendiri, apa aja nih yang udah dilakuin di SMK nih? SMK? Yang aku lakuin ya. Pertama, itu buat sebuah dobrakan baru. Di bagian keislamannya. Kita lebih menyeluruh lagi. Kan SMK itu biasanya di situ-situ aja. Gue bikin lebih nyebar. Ya contohnya kayak ngundang-undang anak nanti buat pengajian. Habis itu dari ikut organisasi ini kita implementasiin lagi di rumah. Itu ada yang namanya waktu itu buka bersama yang puasa kemarin. Itu jadi kultum per minggu itu dapat 1-2. Wow, keren. Di musola terdekat. Ayo Ibrahim, kamu kultum coba. Dites kan tuh sama Pak Ustadz itu. Terus ya udah kita laksanakan, kita implementasikan. Oh, kamu begini. Oh, jadi pembelajaran Muhammadiyah begini. Oh, begitu ya. Oh, ya udah nanti kamu kira-kira ada ini, kamu jadi MC-nya ya segala macam. Jadi kalau misalnya ditanya kelebihan seorang Muhammad Ibrahim Novel ini apa? Ya paling di omongannya doang, di bacotnya doang, congornya ini yang lumayan handal. Kalau bahasa orang-orang pandai bersilat. Jadi ngomong debat,
depan orang nih marah-marah nggak kayaknya. Jangan dong. Jangan dong ya. Marah-marah Jangan nggak dong. boleh dong. Jangan dong ya. Jadi gue suka banget yang namanya bacot. Jadi tinggi nih kita gas. Asal dengan konotasi lu suka lu harus terima opini gue, oke gue terima opini lu gitu. Dan harus bermutu dong pastinya Pasti. omongannya. Misalnya kita membicarakan kayak Prabowo, jangan. Jangan dong Itu ya. pelanggaran ya. Jangan ya. Jangan. Misal Bukan kita ranahnya. ambil paling basic deh. Kalau anak laki tuh lu pilih Ducati atau lu pilih R1 Oke. Yamaha. Ya udah kita jabarin tuh. Ducati lah cc-nya lebih gede, suara lebih gar segala macem. Habis itu jabarin lagi. Kenapa lu pilih Ducati? Ya karena ini gue suka modelnya, gue suka dengan cc-nya yang gede. Kalau R1 kan desainnya kayak gitu-gitu doang, kecil. Lu bandingin sama Panigale yang V4S. Ya udah nggak bisa menang, Bro. Ya udah itu pendapat gue. Ada yang terima, ada yang enggak. Pasti ujung-ujungnya sialan lu Im, nggak terima pendapat gue. Apaan sih coy? Iya. Bukan nggak terima, kan pendapat orang beda-beda. Beda-beda, betul. Oke, jadi kalau misalnya punya pendapat, gue paling suka kalau orang ngajak diskusi tentang apapun. Misalnya, lu punya masalah nih. Misalnya, apa ya? Paling basic tuh, aduh gue berantem nih sama teman gue, gimana ya caranya biar baikan lagi? Kalau lu suruh gue secara rasional, mungkin gue akan rasional mungkin antara dia yang minta maaf atau lu yang minta maaf. Betul. Ya kan? Habis itu, kalau misalnya dia nggak mau minta maaf, ya udah lu mau minta maaf, lu mau baikan lagi nggak? Gue gituin. Oke. Straight to the point, confront dia. Habis itu, tapi gue gengsi, udah nggak usah. Gengsi itu bisa menjauhkan dua pihak loh. Iya, gengsi. Jangan gengsi-gengsi ya, sop-sop di sana. Kacau itu, gengsi parah men. Parah. Habis itu ada lagi yang ngomongin cinta, gue nggak paham men, gue nggak paham, langsung gue cut. Gue nggak paham. Cinta orang beda-beda. Oke. Lanjut. Kalau cinta Baim gimana? Ada tidak tahu. Bukan ranahnya. Bukan ranahnya, tidak tahu ya. Jadi nih kalau ngomongin baik lagi Cah, kalau ngomongin kedutaan nih. Tadi kan ngebahas ada pelatihannya. Kira-kira benefitnya apa Cah ikut pelatihan itu? Oke. Jadi benefitnya ketika ini secara menyeluruh aja ya. Generalnya aja. Ya, ikut duta. Benefitnya salah satunya yang pasti aku dapat wawasan baru. Oke. Yang tadinya aku nggak tahu A, aku jadi tahu B. Oke. Yang nggak tahu B, jadi tahu Z. Oke, jauh banget ya. Jauh banget Jauh taunya. banget ya. Benar. Taunya Terus? itu benar-benar universal. Terus? Kemudian aku jadi banyak relasi. Yang alhamdulillahnya punya teman-teman tuh di luar Indonesia, di luar Jakarta. Jadi satu Indonesia tuh bisa ada koneksinya gitu. Terus kalau misalkan lagi ada event-event itu Cah, datang yuk gitu. Langsung cabut. Gas gitu. Cah, kan kalau yang namanya kita ngomongin relasi ya, ada orang pemalu Cah. Ada orang yang nggak mau membuka diri. Kira-kira tips and triknya gimana tuh? Yang tadi ikut ke DPR yang bareng sama aku, itu dua-duanya introvert. Aku doang extrovert. Terus apa sih yang harus diatasi mereka sebagai orang yang introvert? Mereka itu harus punya titik nyamannya. Contoh, kalau misalkan mereka udah tahu, oh gue suka ngomong, oh gue suka gambar, oh gue suka lukis. Ketika mereka udah di tempat itu, mereka akan jadi diri mereka yang extrovert. Extrovert di diri mereka itu keluar. Fun fact, orang yang introvert nggak seluruhnya introvert. Mereka punya sisi extrovertnya mereka. Jadi mereka itu kalau udah nyaman akan ngikutin alur. Ke bawah arus? Enggak ke bawah arus. Ke bawah alur. Alur. Arus beda. Nanti akan berlebihan kalau arus. Sorry. Lanjut. Nah, nanti kalau misalkan kita nih sebagai orang yang introvert itu bisa mengandalkan handphone. Ketika ngehadirin suatu event dan energinya udah habis, itu bisa untuk munculin energinya lagi dengan kita istirahat sebentar. Kita cari apa yang buat kita itu tenang di handphone. Kalau misalkan memang nggak bisa, ambil temen yang ikut bareng, ngobrol, cari suasana yang ngebangun dirinya. Kayak ceritain apapun itu, bebas. Jadi nggak melulu ketika lagi event ikutin dari awal sampai akhir. Orang-orang pasti boring ikut event. Iya, betul. Jadi
harus ya udah, even kita datang, tapi ada waktunya kita untuk nge-charge energi. Ada waktunya untuk kita ngobrolin hal-hal lain yang dimana kita akan dapat juga ilmu-ilmu yang ada di event itu. Gitu. Kalau tapi kalau saat kita lagi nge-charge energi kita, tapi tiba-tiba ada orang baru masuk, itu kita harus ngapain? Ini diem aja. Diem aja. Nggak dibilang red flag tuh. Nggak dong. Diem aja, tapi senyum. Diem tapi senyum. Walaupun lagi bete? Iya, senyum. Namanya kita di organisasi, itu pasti kita harus ada yang namanya kontrol emosi. Oke. Satu, kita harus punya kontrol emosi. Kalau misalkan kita di organisasi, ada nggak sih orang yang mau berteman sama orang lain yang maunya diturutin aja? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi ketika kita sudah join organisasi, kita harus tahu nih konsekuensinya apa. Satu, ya kita harus murah senyum, kita harus bisa bersosialisasi. Sehabis-habisnya energi, senyum itu nggak boleh pudar. Gitu. Berarti harus paham namanya positioning ya? Benar. Jadi kalau misalnya nggak tahu positioning gimana? Apa? Kalau nggak tahu positioning, nggak tahu posisi, belajar. Oke. Tapi Cah, kalau misalnya kita ngomongin kontrol emosi nih, ada satu orang ya, itu orangnya temperamen segala macam hal. Terus dia ikut acara kayak gitu, dia bete, tiba-tiba dia cabut. Apakah itu dapat bisa dibilang hal basic di organisasi? Basic. Banyak kok orang yang cabut dari event, bener gak? Coba kalian lihat di sekitar kalian, di SMA, SMK, SMP, kalau lagi ada event, pasti ada aja yang cabut. Contohnya, di sini kalian bisa lihat. Itu hal yang lumrah untuk suatu remaja. Kalau kalian, ada yang bilang, kalau kalian belum pernah cabut, berarti kalian beluman remaja. Beluman pelajar yang dibilang, ya belum tahu rasanya gitu. Abang-abangan nih. Abang-abangan. Tapi jangan juga kayak gitu keterusan. Sekali dua kali oke lah. Tapi kalau misalkan setiap ada acara kayak gitu, mungkin harus dinasehatin ya. Jadiin habit sob. Benar. Gitu. Habis itu ya. Jangan jadi kultur. Lagi. Culture. Itu culture. Jadi Cah, menurut lo nih, anak-anak SMA itu perlu nggak ikut organisasi atau segala macam hal? Perlu. Kenapa? Karena organisasi itu kan bukan melulu tentang OSIS ya. Organisasi itu besar banget ranahnya. Kalau kalian lihat geng motor itu organisasi. Kelompok belajar organisasi. Les organisasi. Tapi kalian harus ngatur diri. Gimana caranya kalian memilih lingkungan yang baik? Ada loh geng motor yang bukan cuman balap-balapan aja. Jogja. Kalian lihat juga geng motor yang ada di media, artis-artis. Itu kan mereka juga tetap utamain ibadah mereka. Pak Vincent. Benar banget. Oh iya. Prediksi benar. Kayak gitu. Itu kan geng motor yang baik gitu. Jadi untuk para pelajar dan remaja di sana tuh untuk organisasi boleh cobain sekali aja seumur hidup. Gimana bersosialisasi, gimana nambah ilmunya, gimana nambah relasinya. Tetapi harus ingat batasan dan lingkungan. Gitu. Menurut lu Cah, lingkungan yang baik kayak gimana? Lingkungan yang baik. Ada orang kan yang nggak bisa ngebedain antara baik dan buruk nih. Dia ikut aja. Kamu ikut ini ya, tahu-tahu disuruh keliling sampai jam 7 malam dan seterusnya. Habis itu pulang-pulang subuh diomelin mamanya. Itu gimana? Itu udah nggak baik. Tapi ada yang menurutnya baik. Sehat. Terus jadi yang sehat gimana? Kecuali pulangnya pagi. Tapi keberadaannya jelas. Tempatnya jelas. Sama siapanya jelas. Itu baik. Terus? Kalau misalkan dari anaknya sendiri nggak ngabarin, dari lingkungannya bilang nggak usah ngabarin, aman aja di sini, itu nggak sehat namanya Im. Oke ya. Kayak gitu. Oke. Mbak Im, kalau organisasi pulangnya jam berapa Im?
Max Maghrib. Maghrib. Ya. Tetap ngabarin? Tetap. Tempatnya jelas? Jelas. Dengan siapanya jelas? Jelas. Itu lingkungan yang baik. Berarti healthy apa ya disebutnya? Relationship. Nah, relationship. Iya. Relationship nggak cuma sama cewek ya, Sob? Betul. Ada orang-orang terdekat, tapi bukan cewek pacar kamu. Betul. Tapi Cah, kira-kira tadi kan kita membahas duta nih. Pasti ada pengalaman dong. Ada. Kira-kira paling memorable tuh apa? Boleh diceritain nggak? Aduh. Paling ya? Iya, paling-paling. Paling. Yang berkesan banget. Aduh, berkesan banget. Bersyukur banget ikut ini gitu. Apa tuh? Aku ini paling berkesan banget. Aku itu join di forum anak di bawah kedinasan DKI Jakarta. Terus? Itu ada event bersama di Hari Disabilitas Internasional. Oke. Di situ aku main sama anak-anak disabilitas. Oke. Bener-bener mereka itu nunjukin bakat mereka dengan kekurangan yang ada. Di situ aku amazed banget kayak aku yang nggak ada kekurangan fisik pun aja masih suka bilang aku nggak sempurna. Tapi mereka dengan keadaan mereka yang banyak kekurangannya, maksudnya banyak yang jauh dari kita, yang masih bisa melakukan aktivitas dengan baik, mereka masih mau berusaha. Mereka bernyanyi, mereka mengaji, mereka menari, mereka berkomunikasi dengan isyarat. Gitu. Dan alhamdulillahnya, aku tuh suka banget belajar isyarat ini. Oh, yang tangan itu? Tangan itu. Oke. Aku suka banget belajar isyarat lewat sosial media. Jadi ketika lagi acara Hari Disabilitas Internasional, ada salah satu anak yang tunawicara ya kalau nggak salah. Itu. Iya. Itu aku bisa menggunakan bahasa isyaratku dengan hanya memperkenalkan diri aja. Coba perkenalkan boleh? Waduh. Coba untuk siapa tahu ada sob-sob yang mungkin disabilitas. Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya pakai yang pendek aja ya. Iya. I-C-A-H. Ica. Salam kenal dan sampai jumpa gitu. Oke, keren. Jadi sedikit. Itu bisa dipelajarin di internet ya? Bisa. Di situ di internet tuh udah banyak banget bahasa-bahasa isyarat. Baik dari kalau gini, ini tandanya aku sayang kamu. Ini I love you. Terus kalau misalkan gini, maaf ya kalau misalkan salah, ini koreksi. Aku juga lupa-lupa. Kalau gini itu maaf, gini itu lupa gitu. Dan banyak lagi. Yang gini apa yang gini? Waduh, yang gini aku nggak tahu nih. Nggak tahu. Kalau yang ayah ibu aku cinta kamu gimana tuh? Ayah ibu. Ada tuh di TikTok. Gue pernah lihat. Yang biasa buat anak wisuda tuh keluar. Ayah ibu aku cinta kamu gitu. Iya, pokoknya aku cinta kamunya gini. Ayah ibunya, aduh. Lupa. Gimana? Oke. Jadi kedutaan tadi udah. Terus organisasi, kita masuk organisasi ya? Oke, boleh. Ica, organisasi dari kapan? SMP, SMA? SD? Organisasi apaan SD? Aku SD tuh ikut organisasi kepramukaan jelas. Oh iya, pramuka inti. Oke, terus? Duta Sigap. Duta Sigap tuh apa lagi? Duta Sigap itu ada di bawah Kementerian Kebudayaan. Oke. Pas SD. Terus aku ikut organisasi Adiwiyata. Adiwiyata apa tuh? Adiwiyata itu penghijauan. Reboisasi. Jadi sekolah green school. Oh, oke. Di situ. Terus? Aku ya nggak banyak sih ya. Udah sih itu aja. Paling. SMP. Kepramukaan masih lanjut. Oke, sampai sekarang tuh? Sampai sekarang masih lanjut kepramukaan. Terus? Terus aku ikut OSIS? Enggak, OSIS aku nggak ikut SMP. Karena aku pesantren. Oh iya, terus? Aku ikut ini, apa ya namanya? Apa? Pesantren tuh? Bukan. Di luar pesantren? Di luar pesantren. Aku ikut organisasi bahasa. Jadi dari pesantren itu ngeluarin orang untuk ikut organisasi yang bakal dikirim ke waktu itu ke Arab. Cuman aku nggak ikut. Aku nggak ikut karena pada saat itu COVID. Aku operasi. Operasi apa aja? Aku sempet operasi usus buntu. Jadi di luar sana
Sop-sop di luar sana. Sop-sop aneh banget ya. Oke. Sop luar sana tuh belum terbiasa. Oke, lanjut. Sop di luar sana itu jangan kebanyakan makan pedas. Jangan juga sedikit minum airnya. Air putih. Kenapa tuh? Karena jadi di dalam usus, ini bahas biologi nih. Oke, nggak apa-apa. Bahas biologi. Kita kerana IPA nih. Di dalam sana tuh kita ada 3 bagian usus. Ada usus besar, usus kecil, ada usus buntu. Jadi usus buntu itu bukan nama penyakit doang. Ada bentuk usus buntunya. Yang dimana bentok. Terus? Jadi usus buntu tuh mentoknya gini, di ujung sini. Terus? Nah itu tuh biasanya dia nampung biji-bijian, nampung serat-serat. Kalau misalkan udah banyak yang membusuk biji-bijiannya, itu usus kita akan hitam. Terus? Nantiannya akan infeksi. Kalau nggak dipotong, nggak dioperasi, itu akan bahaya gitu. Operasi berarti operasi itu jelang berapa lama tuh? Kira-kira pasca operasi sembuhnya berapa lama? Aku 2 bulan. 2 bulan? Benar-benar sembuh? Benar-benar sembuh, ya 2 bulan. 2 bulan. Berarti sekarang udah ngurang-ngurangin makan pedas? Enggak sih, tetap aja. Oh kan, batu. jadi gimana, Ca? Itu abis itu nggak ikut terbang ke mana, Arab? Enggak. Habis itu selesai. Aku kebetulan SMP tuh nggak banyak ikut organisasi. Karena di SMP ku kan di pesantren udah lingkup kegiatannya di dalam pesantren aja kan. Seperti itu. Terus? Dan yang mulai aktif lagi itu ketika aku di kelas 10 SMA. Masuk nih SMA. Masuk SMA. Terus gimana? Banyak nih. Di SMA aku coba masuk IPM. Ya. Pasti. Terus? Kemudian aku jadi anggota broadcast. Ya, terus? Kemudian ikut juga pramuka. Mulai lagi duta pendidikan. Sebar. Cut dulu, men. Oke, Im. Tadi ngomong-ngomong di SMA nih. Di SMA ini lumayan banyak ya aku ikut organisasinya. Kayaknya emang dari awal itu aku dijulukin sebagai anak yang nggak bisa diem, Im. Petakilan, Im. Lebih cocok petakilan sih. Jadi dari kecil tuh aku nggak bisa yang diem ikutin alur tuh nggak bisa. Jadi kalau diem aku tuh nggak suka gitu. Harus didiemin. ada, iya. Diem berarti didiemin kan? Enggak. Oh enggak. Diem itu malah bete. Oh bete. Jadi harus nyari kegiatan yang dimana aku memicu adrenalin gitu. Gue pengen nih. Ada ini pengen. Gitu. Semuanya diterima. Terus? Di SMA ini. Terus? Diterima. Kebanyakan, Im. Overload tuh. Overload, Im. Terus gimana? Sampai akhirnya, nanti dulu. Ada kejutan lagi nih. Gimana? Apaan kejutannya? Udah nih. Join IPM. Terus? Join broadcast. Ya. Join pramuka. Join duta pendidikan, duta inovatif, duta inisiatif, terus generasi anti kekerasan, brand ambassador, bedah kampus Universitas Indonesia, UI, kuning. Oke, terus berapa tuh? 8. Terus? Udahan nggak sih, Im? Udahan aja ya. Yang terakhir di notice gak nih? Terakhir? Putri Kebaya. Oh iya. Oh iya. Gue liat kemarin di Instagram lu tuh ada pakai kebaya tuh second runner up tuh. Runner up gimana tuh ceritanya tuh? Aduh. Jadi gini, Im. Gimana tuh? Lawak sih sebenarnya daftarnya. Pulang dari IPM nih. Capek masuk kamar. Tidur. Kak. Mau ikut Putri Kebaya gak? Terus ikut, Ma? Enggak. Oh enggak. Dari mana, Ma? Gitu. Terus? Sebenarnya yang tadi mau diikutin tuh Dede. Tapi adekku. Jadi ya dapat undangan ke sekolah dia. Abis itu boleh, Ma, boleh. Gitu. Boleh, Ma, boleh ya. Atur deh, Ma, atur. Aku lagi pusing. Jadi siapa yang salah? Yang salah? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dong. Waktu yang salah. Waktu juga nggak ada yang salah. Itu rezeki namanya, nggak boleh ditolak. Oke, nggak boleh ditolak. Terus? Terus itu lagi di sekolah, lagi di Roski, lagi ngurusin tentang IPM. Kak, kamu tanggal sekian
siapin diri ya. Terus? Belajar tentang kebaya. Terus? Nyewa kebaya ini. Jebret. Abis itu masa bodoh di sekolah. Cuek. Atur ya mah, atur. Ntar aku yang bikin video, terus? Aku yang ini, aku yang itu. Terus? Atur aja mah. Terus? Jadwalnya. Abis itu lagi nyiapin acara. Ada salah satu acara di SMA. Pulang-pulang kakinya udah pencet dan lain-lain. Kak, kamu ke butik ya? Nyewa kebaya. Terus? Buat apa mah? Kan audisinya besok. Mah, audisinya besok. Belum nyiapin visi misi. Terus? Belum nyiapin speech untuk di sana nanti. Terus? Belum nyiapin video profile. Akhirnya jam 11 malam kebut. Make up. Terus? Bikin video profile. Terus? Bla 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 bla. Terus? Udah sampai situ. Tidur. Pakai kebaya tidurnya. Kirain belum tidur. Tidurnya pakai kebaya. Besokannya audisi. Belum mandi. Mandi dong. Mandi, Im. Kirain. Make up-nya di mobil, Im. Make up-nya di mobil. Jam berapa tuh? Itu jam 5 subuh. Make up-nya di mobil. Terus? Nyampe sana. Videonya sebenarnya belum gue kirim, Im. Terus? Belum gue kirim. Dengan PD-nya belum gue kirim. Terus? Dan ternyata visi misinya juga belum di print, Im. Cakep. Terus? Langsung, Pak, tolong Pak ke fotokopi. Terus? Tolong printin visi misi. Aku ketik sekarang deh. Visi misi baru dibuat di tempat. Terus? Jadi? Terus abis itu udah serahin berkas. Video lagi mau baris. Videonya baru gue kirim. Videonya baru gue kirim di link pendaftaran. Abis itu fun fact-nya lagi, gue nggak ada basic modeling sama sekali. Jadi catwalk aja gitu? Jadi gue itu urutan ke-8. Orang maju, teng. Gue curi gimana mereka jalannya. Kopi itu ya? Kopi. Terus? Jalannya, oh gini. Pas gue jalan. Maju? Gue maju aja udah. Maju, nggak mikir apa-apa. Cuek. Oh, gaya yang tadi gini. Gaya yang tadi gini. Oh, jadi yang di Instagram itu kopi semua? Enggak dong. Awal-awal doang. Yang kebaya merah. Oh iya. Kebaya merah. Iya. Terus? Sisanya enggak dong, belajar. Terus? Tapi beberapa manner di modeling itu sempat aku tahu karena pas kecil aku sering ikut papa nonton. Papa tuh suka banget nonton Putri Indonesia. Jadi kalau malam biasanya bapak-bapak tuh nontonnya boxing, tinju. Yang papaku ini beda. Apa? Setel jam 11 malam. Stek. Grand Final Putri Indonesia. Terus? Dari situ tahulah sedikit manner bagaimana menjawab pertanyaan, bagaimana menerima mic, bagaimana ketika kita menolong orang. Jadi di sana tuh kita dinilai loh. Even kita senyum, kita salaman, kita minjemin barang itu dinilai. Sekecil itu? Sekecil itu. Kita duduk itu nggak gini. Tapi nih, ini kan nyilang kakinya. Tapi gini, hap. Dikesampingin? Samping. Tangannya di sini. Seperti itu. Jadi ada manner-manner tertentu yang memang nggak sembarangan dilakukan. Kalau misalkan kita nggak ingat waktunya, itu ada pengurangan poin seperti itu. Itu panjang, Putri Kebaya panjang sekali. Oke. Terus tiba-tiba kenapa jadi second runner up? Nggak expect, Im. Oh, nggak expect gimana jadi, tuh? Nih, udah pengumuman ya, ada 2 kakakku di organisasi IPM datang. 2 kakakku datang, itu lagi break. Mereka menang. Enggak menang. Aku salah gini. Udah dijejerin semuanya, dipanggilin lah. Itu atribut dulu, pemenang atribut kayak inspiration, terus best kebaya look dan lain-lain. Sebutin. Kok nama aku nggak kepanggil ya? Terus mereka ngeledek tuh dari belakang layar. Hayo lo, kayak gitu. Kakak itu? Kakakku. Hayo lo juara pertama, hayo lo gitu kan. Terus? Enggak juara. Terus? Gitu kan. Terus dipanggil.
4 terdepan. Set, suruh maju. Hah, 4 terdepan. Berarti kan juara 1, 2, 3, 4 dong. 4 dipanggil. Terus? Waduh, sisa 3 nih. Sisa 3 dipanggil. Farisa Navara Putri, the runner up 2, panggil. Set. Wah, juara 3 gitu kan. Terus? Sedangkan juara pertama dan keduanya adalah pemenang Putri Remaja Indonesia. Putri Pelajar Indonesia kalau nggak salah. Terus? Dan aku melawan mereka tuh yang, serius gak sih gua gitu? Serius gak sih? Dan ternyata kirain audisinya cuma sampai situ doang, sampai setingkat Jakarta Barat. Tapi tiba-tiba mamaku, Kak, kamu bulan Februari ada lanjut di DKI. Terus? Lanjut di DKI. Pusing nih pala gue nih nyiapin segala macam. Geber lagi tuh. Bener. Terus? Sedangkan di situ lagi periode baru nih. IPM ku lagi di periode baru. Oke, baru menginjakan kaki. Baru menginjak kaki. Terus? Baru menginjakan kaki. Terus? Terus deep interview dan lain hal sebagainya. Dan alhamdulillahnya lanjut nasional seperti itu. Banyak sekali sih sebenarnya pengalaman untuk berbicara tentang Putri Kebaya. Tapi kalau dibicarain bakal kayaknya seharian juga ada deh. Jadi terus nggak tuh? Jangan kita nanti aja kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Mungkin itu ya tadi banyak hal yang dibicarakan, entah duta, terus organisasi atau kevoluntiran, relawan segala macam. Tapi sob, yang kita dapat adalah lakukan dengan sepenuh hati. Betul. Jangan setengah-setengah. Buktinya nih, walaupun kegeber-geber sana sini, tapi serius jadi. Sebenarnya kalian tentuin moto hidup kalian, itu penting. Moto hidup kamu apa? Moto hidup aku adalah bergerak mencapai atau diam tak beranjak. Wajib dicatat tuh. Keren sih, jujur keren sih. Jadi kalau misalkan aku udah malas-malasan di atas kasur, itu aku ingat lagi. Lo mau jadi orang atau lo mau jadi yang lihat doang? Gitu. Lo mau yang dilihat apa lo yang mau ngeliat? Oke. Lu mau jadi yang dilihat atau mau yang ngeliat? Oke. Mungkin itu ya dari kita berdua bincang-bincang bacot sedikit terkait pengalaman kita di organisasi. Mungkin sob, saya Muhammad Ibnu Novel dan saya Farisa Navara Putri, dan kata terakhir untuk hari ini dari Jakarta bisa sampai dunia, tapi semua itu berasal dari lo. Mau bergerak atau enggak? Gue tunggu lo di sini. Keren. Tepuk tangan untuk Farisa Navara Putri, teman-teman semua. Mungkin kita udah ya segini dulu. Beberapa menit pembicaraan dari kita, teman-teman semua, sob-sob semua, dan siapapun yang ada di sana. Selamat siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Saya Muhammad Ibnu Novel, pamit undur diri. Ya, sampai jumpa di ketidaksengajaan selanjutnya. Dadah. Terima kasih.